gak takut sama kuntilanak. Menurut saya, ketawa kuntilanak malah bikin geli. Kok seperti ada rasanya seperti butuh nyali. Saya tahu ini tak mudah. Pergi dari rumah berarti kehilangan semua kenyamanan yang selama ini saya dapatkan. Selama ini saya merasa saya justru lemah dan manja karena kehidupan saya terlalu nyaman. Saya ingin tantangan, karena itulah saya memberontak. Di sekolah kita dididik untuk punya moral yang baik, tapi kenyataannya lihat itu perilaku para politisi yang suka korupsi. Apa itu bermoral? Kita dididik untuk taat hukum dan aturan, tapi para pejabat kita seringkali mempermainkan aturan. Hukum hanya jadi alat kekuasaan. Saya bosan dengan semua ini. Saya nggak bisa tinggal diam. Saya harus melawan. Sebagai anak muda, saya siap menerima resiko paling baik. Bahkan, bila dikeluarkan dari sekolah, ini pilihan. Belajar tidak hanya di sekolah. Banyak tokoh-tokoh besar yang gagal dalam sekolah. Yang penting, kita harus rajin membaca buku. Harus baca, 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 dan baca. Membaca membuat saya terbebas dari kerangkeng. Membaca membuat saya berani menantang dunia. Lawan semua keberobokan. Sebagai pemuda, saya nggak bisa tinggal diam dengan semua kesewenang-wenangan. Seperti pemuda zaman dahulu, mereka berani dengan para penjajah. Ingat, pemuda zaman dahulu berhasil dengan Sumpah Pemuda. Masa kita, pemuda zaman sekarang, hanya berani dengan Sumpah Pocong? Sebagai anak muda, kita harus jadi agen perubahan. Jangan hanya sibuk jadi agen pulsa. Saya jadi ingat tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Che Guevara, Napoleon, dan Steve Jobs. Saya ingin memuncang dunia seperti mereka. Saya jadi ingat pidato Bung Karno yang selalu berapi-api. Beri saya 10 pemuda, maka saya akan guncang dunia. Kenapa harus 10 pemuda? Karena kalau 11, nanti jadi tim ke-11 sepak bola. Sebagai anak muda, kita harus bangkit. Jangan patah semangat, apalagi patah hati. Enggak deh. Ingat, rawa-rawa rantas, malah malang putung. Korupsi harus kita berantas, koruptor harus kita gantung. Rawa-rawa rantas, malang-malang Mojokerto, Situ Bondo, dan Surabaya. Loh, kok jadi kayak kena bus ya? Kadang saya bosan. Kenapa pemuda seperti saya ini selalu disalahkan? Suka dianggap bikin masalah, suka ribut. Loh, bukannya para politisi itu juga selalu ribut. Lihat itu, sidang-sidang di parlemen yang selalu gaduh, selalu berdebat dan beda pendapat. Sepertinya yang namanya anggota dewan itu boleh beda pendapat, asalkan jangan beda pendapatan. Makanya jangan menyudutkan saya. Jangan menanggap saya sebagai pemberontak yang hanya bikin onar. Saya hanya bosan dengan semua ini. Saya hanya ingin jujur. Orang jujur zaman sekarang itu langka. Apa sih susahnya jujur? Susah cara orang jujur. Lebih gampang cari jujur kacang hijau. Loh, itu sih bubur. Terus terang, saya nggak terlalu suka sama bubur. Saya lebih suka dia. Saya jadi ingat dengannya. Wajahnya bagai langit yang putih tanpa jerawat. Senyumnya bagai pagi yang muncul di jendela. Saya pernah menerima puisi darinya, seperti cinta menerima puisi dari Nangga. Kadang-kadang saya suka membayangkan kalau saya ini memang cinta. Ya 11-12 lah, beda tipis. Cinta
This in peace. So as long as I live. Sepertinya ini sudah larut malam. Saya mesti tidur. Pemberontak udah butuh istirahat kan? Mau tidur di mana nih? Kotor, banyak nyamuk, bau pula. Beda jauh sama kamar saya. Kenapa saya jadi dapat seperti ini? Baru saja terpejam, sudah dihantui mimpi buruk. Mungkin ini di luar dugaan saya. Mungkin saya hanya terbawa emosi. Mungkin saya belum benar-benar siap. Ternyata jadi pemberontak tidak semudah yang kita kira. Ketakutan terbesar bukan hanya melawan orang lain, tetapi melawan diri sendiri. Keberanian saja tidak cukup. Sepertinya